Saya mau bertanya soal berdoa dan hubungannya dengan takdir dalam kekristenan. Apakah berdoa itu untuk kita orang Kristen itu sebuah kesia-siaan? Oke, silakan. Allah telah tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Keren. Kolaborasi Agatha dan Elia Miron menjawab pertanyaan. Apakah berdoa sia-sia karena ada takdir? Mari kita simak jawaban yang sangat jenius atau cerdas dari Agatha dan Elia Miron berikut ini. Ya, silakan Mentega, ada yang mau ditanyakan? Halo Kak Elia, halo Kak Agatha. Saya mau bertanya soal berdoa dan hubungannya dengan takdir dalam kekristenan. Apakah berdoa itu untuk kita orang Kristen itu sebuah kesia-siaan? Oke, silakan. Allah telah tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Terima kasih. Oke, di dalam iman Kristen itu nggak ada takdir, Bang. Jadi apakah doa kita sia-sia karena ditakdirkan? Nggak ada. Konsep takdir itu tidak ada. Bahkan ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apakah Tuhan menakdirkan itu? Kan tidak. Itu adalah pilihan manusia itu sendiri. Sia-siakah kita berdoa? Ya nggak sia-sia. Karena Yesus sendiri tadi udah dibacakan juga sama Elia ya. Apa yang kamu minta itu akan diberikan kepadamu gitu. Mintalah maka akan diberikan, ketuklah maka akan dibukakan pintu bagimu gitu. Jadi jangan dikatakan sia-sia, nggak sia-sia. Karena setiap apa yang kita jalani atau manusia jalani itu adalah pilihan manusia itu sendiri. Dia mau percaya kepada Tuhan Yesus, mau tidak percaya kepada Tuhan Yesus, itu adalah pilihan manusia itu sendiri. Jadi nggak ada konsep takdir. Kalau kamu mengatakan konsep takdir, berarti Allah ini jahat toh. Dia menakdirkan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dia menakdirkan semua manusia mengalami kematian. Sementara itu bukan kehendak Allah. Kehendak Allah adalah menginginkan semua orang diselamatkan. Selamatkan, ya. Ya, lagi pula ya, kalau kamu tadi katakan bahwa apakah dengan berdoa itu sia-sia karena Tuhan sudah menakdirkan, karena dia sudah tahu apa yang terjadi, lalu untuk apa kamu mendoakan? Tuhan itu tidak pernah menjadikan pengetahuannya menjadi dasar penetapannya. Dia tahu saya akan berdosa, bukan berarti dia yang buat saya berdosa. Dia tahu Yudas akan berkhianat, bukan berarti Tuhan yang paksa Yudas untuk berkhianat. Jadi jangan katakan demikian. Ya, pengetahuan Tuhan tidak pernah menjadi dasar penetapannya. Makanya dalam iman Kristen itu nggak ada takdir, yang ada itu free will. Kamu menentukan apa yang akan kamu dapatkan, sebab apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Kalau kamu menabur iman yang benar, kamu akan menuai klaim yang benar. Tapi kalau kamu menabur iman yang salah, kamu akan memperoleh hukuman. Jadi nggak ada itu takdir dalam iman yang Kristen. Kalau ada takdir berarti Tuhan udah ciptakan kita seperti robot. Kalau Tuhan diciptakan kita seperti robot, untuk apa dia menghakimi kita atas apa yang dia takdirkan sendiri? Itu Allah kacang-kacang itu. Bukan Allah yang benar itu. Jadi kalau ada takdir-takdir itu Allah ece-ece, Allah mainan itu. Yang menakdir-nakdirkan itu. Itu ngaku-ngaku Allah. Ya, itu ngaku-ngaku Allah itu. Siap. Gitu. Ya. Oke, terima kasih Elia, Kak Agatha. Oke. God bless. Takdir-takdir itu apa itu? Gak ada takdir. Lagian Tuhan Yesus itu ngajarin doa loh. Berdoa dengan cara doa Bapa kami. Kok dibilang sia-sia? Disuruh Yesus kok. Kita diajarin berdoa malah.
Silakan, Illusion. Ada yang mau ditanyakan? Ya, aku mau bertanya tentang berdoa. Kalau kita berdoa itu, kita hantarkan doa kita kepada Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terus siapa yang mengabulkan doa kita gitu? Jangan Anda berpikir Allah itu seperti 3 yang terbagi-bagi. Tidak begitu. Jadi siapa yang kabulkan doa? Sekarang saya tanya, siapa yang sedang berbicara kepada saya? Apakah pikiran Bapak, tubuh Bapak, atau roh Bapak? Jadi kalau Anda bertanya siapa yang mengabulkan doa saya? Yang mengabulkan doa itu ya Allah. Allah itu siapa? Sang Bapa bersama firman dan rohnya. Oke, cool. Tetapi Tuhan Yesus berkata, berdoalah kepada Bapa di dalam namaku. Ya, karena Tuhan Yesus adalah imam besar kita yang memerantarai kita kepada Bapa. Poinnya di situ. Jadi berdoalah kepada Bapa di dalam nama Yesus. Dan Tuhan Yesus sudah beri teladan dengan doa Bapa kami. Itu udah ada cara berdoa yang diberitahu oleh Tuhan sendiri. Ya, minta kepada Bapa di dalam nama Yesus. Oke. Ya, sip. Oke. Thank you guys. Lanjut ya. Alia dan Gata. Pertama-tama kita harus mengerti dan memahami bahwa Allah pencipta alam semesta adalah Allah yang maha baik, maha kasih, dan maha kuasa. Jika kita meyakini, mempercayai bahwa Allah itu maha baik dan maha kasih, maka setiap perbuatan, rencana, dan kehendaknya pastilah baik dan sempurna adanya. Allah bukanlah sumber kejahatan. Allah bukanlah sumber penderitaan. Allah bukanlah sumber sakit penyakit dan lain sebagainya. Alkitab berkata di dalam Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Ketika Allah menciptakan dari hari pertama sampai hari kelima, selalu ditutup dengan maka Allah melihat segala yang dijadikan itu baik adanya. Tapi ketika Allah telah sempurna dalam penciptaannya, di mana pada hari ke-6 Allah mencipta manusia menurut gambar dan rupanya, maka ditutup dengan satu pernyataan penting. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi Allah itu bukanlah yang merencanakan manusia jatuh ke dalam dosa. Tadi Agatha dan Elia Miron telah memberikan penjelasan yang sangat akurat. Manusia itu jatuh ke dalam dosa bukan karena ditentukan atau ditakdirkan oleh Allah, tapi karena manusia itu yang mana diberikan Allah free will, kehendak bebas, menyalahgunakan kebebasan itu untuk memilih tidak taat kepada Allah, yang mana Allah telah memberikan perintah, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, kecuali buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat yang ada di tengah-tengah taman itu. Janganlah engkau memakannya, sebab pada hari engkau memakannya, kamu pasti mati. Ternyata Hawa memakan buah itu dan menyerahkannya kepada suaminya, maka mereka pun pada akhirnya kehilangan kemuliaan Allah dan mereka jatuh ke dalam dosa. Jadi pilihan mereka untuk memberontak, untuk tidak taat kepada Allah, jelas adanya itu bukan karena ditakdirkan atau ditentukan oleh Allah. Karena Allah selalu merencanakan
dan menghendaki segala yang terbaik bagi ciptaannya, khususnya bagi manusia yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Yeremia 29 ayat 11 jelas berkata bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera untuk memberi hari depan yang penuh dengan harapan. Bahkan Yakobus pasal 1 ayat 17 jelas memberikan konfirmasi dan penegasan setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya setuju dengan pernyataan singkat jelas padat yang disampaikan oleh Elia Miron. Adanya pengetahuan Allah secara utuh, lengkap dan sempurna tidak pernah dimaksudkan menjadi bagian dari ketetapan Allah. Yang ditetapkan oleh Allah adalah manusia akan mengalami kebaikan, kasih dan damai sejahtera yang sempurna. Tetapi karena manusia memilih untuk berontak, tidak taat kepada Allah, maka manusia pun mengalami kejatuhan ke dalam dosa. Meskipun demikian, Allah berkenan mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Sang Firman, datang ke tengah-tengah dunia untuk memulihkan kembali relasi yang rusak antara manusia dengan Allah lewat karya penebusan dan pengorbanannya di kayu salib, serta penguburan dan kebangkitannya dari kematian, mengalahkan dosa, kematian kekal, dan jeratan kuasa iblis.